Nah, jadi teman-teman, anatomi dan fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tubuh manusia. Anatomi membahas struktur tubuh manusia seperti tulang, otot, dan organ-organ penting. Sementara itu, fisiologi mempelajari bagaimana organ-organ tersebut bekerja dan menjalankan fungsinya. Dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja, tubuh manusia memiliki kemampuan dan batasan. Organ tubuh tidak dirancang untuk menerima benturan keras, paparan, kebisingan, maupun kondisi lingkungan ekstrem secara terus-menerus. Nah, untuk melindungi tubuh manusia dari berbagai risiko kerja, diperlukan suatu sistem yang disebut keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, K3 sendiri bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan kerja, serta melindungi tenaga kerja dari cedera yang dapat merusak struktur anatomi dan mengganggu fungsi fisiologis tubuh manusia. Nah, langsung saja kita masuk ke ruang lingkup ketiga. Nah, ketiga itu ruang lingkupnya itu ada 3, yaitu ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan juga lingkungan pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah, contoh penerapan K3 tersebut pada saat kita bekerja, nah itu contohnya ada pemakaian APD seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, dan juga masker. Nah, untuk penjelasan persatu-satuan alat APD-nya, langsung saja kita masuk ke dalam video berikut ini. Liputan News terkini beredar sebuah video di media sosial di mana di tempat salah satu proyek pembangunan gedung bertingkat. Sekilas kelihatan sibuk ya, tapi coba kita perhatikan lebih detail. Nah, coba lihat ke arah sini. Ada yang cuma pakai kaos oblong, bahkan itu lihat cuma pakai sandal jepit di area penuh besi dan paku kawan-kawan. Ini sangat berbahaya ya kawan-kawan. Bahkan di bagian atas sana, mereka kerja di ketinggian, tapi saya nggak lihat ada tali pengaman atau harness yang terpasang. Padahal, di tingkat ketinggian angin di sini cukup kencang hari ini. Ironis ya, tanduk bertambahkan keselamatan, pampang jelas sebesar itu, tapi di lapangan, keselamatan seolah cuma jadi pilihan, bukan kewajiban. Menurut kalian, ini salah pengawasannya atau kesadaran pekerjaannya yang kurang? Nah, dalam studi kasus yang telah teman-teman lihat tentang K3 dan juga pentingnya pemakaian APD dalam proses kegiatan di area konstruksi. Nah, K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan juga kesehatan kerja, adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat dan juga produktif. Nah, tujuan dari K3 itu ada beberapa. Yang pertama adalah mencegah kecelakaan kerja seperti terjatuh, tersengat listrik, dan juga terkena mesin. Dan yang kedua, mencegah penyakit akibat kerja, misalnya gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan gangguan pendengaran. Dan yang ketiga adalah melindungi aset perusahaan seperti mesin, peralatan, dan bahan kerja. Dan masuk ke yang keempat adalah meningkatkan produktivitas kerja karena lingkungan kerja aman dan juga sehat. Dan yang kelima, mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Berdasarkan studi kasus tersebut, berikut ini adalah beberapa alat pelindung diri yang wajib digunakan dalam proyek pembangunan gedung, serta risiko yang dapat terjadi apabila alat pelindung diri tersebut tidak digunakan dengan benar. Aduh Kapi, mana sepatu safety-nya? Nggak bawa, Pak. Lah, kita kan ini di lingkungan kerja, jadi kita harus menggunakan sepatu safety seperti apa yang saya gunakan. Kita harus menggunakan APD yang lengkap. Yuk, bangun dulu. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus menggunakan APD yang lengkap pada saat kita berada di lingkungan kerja, agar tidak terjadi kecelakaan yang kita tidak ketahui. Nah, ayo kita kesana dulu. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang saling bekerjasama untuk menopang berat badan, menjaga postur tubuh, mempertahankan keseimbangan, serta memungkinkan manusia melakukan berbagai gerakan seperti berdiri, berjalan, dan mengangkat beban. Teman-teman, pada bagian kaki, sistem muskuloskeletal tersusun atas beberapa tulang penting seperti tulang pergelangan kaki, tulang metatarsal, dan tulang jari kaki yang dihubungkan oleh sendi dan diperkuat oleh otot serta
Struktur ini berperan besar dalam menahan beban tubuh dan mendistribusikan tekanan pada saat kaki menyentuh permukaan tanah. Secara fisiologis, sistem muskuloskeletal bekerja dengan cara menerima beban tubuh, badan tekanan, serta menyesuaikan posisi tubuh agar tetap stabil saat bergerak. Nah, teman-teman, otot berkontraksi dan relaksasi untuk menggerakkan sendi, sementara tulang berfungsi sebagai penopang utama. Namun, kemampuan sistem muskuloskeletal ini memiliki batas tertentu. Apabila menerima tekanan atau benturan yang melebihi kapasitasnya, maka struktur tulang, sendi, dan otot dapat mengalami kerusakan. Nah, dalam aktivitas kerja, khususnya pada proyek pembangunan gedung, kaki merupakan bagian tubuh yang sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja. Sehingga risiko tersebut meliputi tertimpa benda berat, terinjak material keras, atau material tajam, terpeleset akibat permukaan kerja yang licin, serta kelelahan akibat berdiri atau berjalan dalam waktu yang lama. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan cedera pada tulang kaki, sendi maupun pergelangan dan jaringan otot serta ligamen. Oleh karena itu, penggunaan sepatu safety menjadi sangat penting sebagai alat pelindung diri. Sepatu safety dirancang dengan pelindung ujung kaki dengan sol yang kuat dan anti-slip, serta bahan yang mampu menyerap dan mendistribusikan tekanan. Fungsi utama sepatu safety adalah melindungi struktur tulang, sendi, dan otot kaki dari benturan langsung serta mengurangi risiko cedera akibat tekanan yang berlebih. Nah, tanpa penggunaan sepatu safety, benturan atau tekanan akan langsung diterima oleh struktur tulang kaki. Nah, hal ini dapat menyebabkan cedera serius seperti patah tulang, kesleo pada sendi, serta ropikan jaringan otot. Nah, hingga pada gangguan fungsi gerak yang dapat menghambat aktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, sepatu safety berperan penting dalam menjaga fungsi sistem muskuloskeletal agar tetap bekerja secara optimal dan aman. A few moments later. Nah, Pak Fadil jadi bentuk yang mana Pak Fadil untuk keringat? Jadi, sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Secara anatomi, sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Secara fisiologi, paru-paru berperan dalam proses pertukaran gas yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Di lingkungan kerja, paparan debu, asap, atau partikel berbahaya dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu fungsi paru-paru. Oleh karena itu, penggunaan masker sangat penting untuk menyaring partikel berbahaya sebelum masuk ke dalam tubuh. Tanpa masker, paparan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga penyakit paru-paru. Itulah Kapi. Itu adalah akibat kalau kamu itu nggak pakai sarung tangan. Jadi lain kali harus memakai sarung tangan karena ini benda yang berbahaya dan tajam. Nah, untuk teman-teman jangan lupa menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan seperti contohnya sarung tangan dan lain-lain. Nah, dadah teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas sarung tangan yang dapat melindungi kita dalam bekerja agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap K3. Sarung tangan itu adalah salah satu alat pelindung diri atau biasa kita sebut APD yang berfungsi melindungi tangan dari berbagai potensi bahaya di tempat kerja seperti berbahaya fisik, kimia, biologis, dan suhu ekstrim. Sarung tangan juga bagian yang paling penting kita gunakan untuk tubuh karena tangan itu digunakan dalam aktivitas kerja sehingga memiliki resiko cedera yang tinggi apabila tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan sarung tangan yang sesuai jenis pekerjaan sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan gangguan kesehatan. Ditinjau dari anatomi, tangan tersusun atas kulit, tulang sendi, otot, tendon, pembuluh darah, dan saraf. Kulit berperan sebagai pelindung utama tubuh, namun dapat dengan mudah mengalami luka, iritasi, atau kerusakan akibat gesekan, sayatan, maupun paparan bahan berbahaya. Sarung tangan membantu melindungi struktur anatomi tersebut dari cedera, sehingga tulang, otot, dan jaringan lunak pada tangan tetap aman dan tidak mengalami kerusakan. Dari sisi fisiologi,
tangan memiliki fungsi seperti kemampuan merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri, serta berperan dalam gesekan motorik halus dan koordinasi paparan bahan kimia, panas, dingin, dan mikroorganisme dapat mengganggu fungsi saraf, aliran darah, dan kerja otot tangan. Penggunaan sarung tangan dapat mencegah gangguan tersebut, menjaga fungsi saraf dan sirkulasi darah tetap normal, serta mengurangi resiko infeksi yang dapat membebani sistem pertahanan tubuh. Dengan demikian, sarung tangan atau biasa kita gunakan dalam APD tidak hanya berfungsi sebagai pelindung luar, tetapi juga berperan penting menjaga keutuhan anatomi dan fungsi fisiologis tangan. Perlindungan yang baik pada tangan akan mendukung kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas kerja, sekaligus mencegah dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka yang panjang. Nah, jadi penting kan teman-teman menggunakan sarung tangan apabila bekerja dalam konstruksi maupun pabrik. Nah, untuk APD-APD selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saja. Oi, Iya Pak, kenapa Pak? mana helmmu? Tadi helm saya di sana Pak, belum saya pakai, saya cuma sebentar aja. Aduh, pakai helm. Nanti kalau misalnya ada yang berbahaya. Gak apa-apa Pak, sebentar aja Pak. Kalau nanti saya ambil lagi. Oke, lanjut ya. Aduh, tolong. Kan udah saya bilang pakai helmnya. Ayo. Ayo. Sistem saraf merupakan sistem pengendali utama tubuh manusia. Secara anatomi, sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan juga saraf-saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Otak berfungsi sebagai pusat pengatur kesadaran, pikiran, dan juga gerakan tubuh. Secara fisiologi, sistem saraf bekerja dengan menghantarkan impuls listrik untuk mengontrol aktivitas tubuh dan merespon rangsangan dari lingkungan. Dalam lingkungan kerja, kepala merupakan bagian tubuh yang sangat vital. Benturan pada kepala dapat langsung mempengaruhi fungsi otak dan juga sistem saraf. Oleh karena itu, penggunaan helm safety sangat penting untuk melindungi tengkorak dan otak dari benturan benda keras yang dapat menyebabkan gangguan saraf hingga cedera serius. Nah, oke kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang saya gunakan pada video tadi, di mana nama alat tersebut adalah earmuff atau penutup telinga dari tingkat suara bising. Nah, secara anatomi di dalam telinga kita ada yang nama cochlea atau rumah siput. Nah, di dalamnya itu terdapat ribuan sel rambut halus yang berfungsi menangkap getaran suara. Nah, secara fisiologis, suara yang terlalu keras bisa menghantam sel rambut ini sampai rusak. Nah, timbullah masalahnya di sini. Sel rambut ini kalau sudah rusak tidak bisa tumbuh lagi ya kawan-kawan. Dan itulah awal mula kehilangan pendengaran bagi kita semua. Itulah kenapa kita butuh earmuff. Karena alat ini bukan sekedar penutup telinga biasa. Earmuff bekerja dengan cara etunasi, yaitu menyerap energi gelombang suara sebelum gelombang suara tersebut masuk ke dalam saluran telinga. Jadi, tekanan suara yang sampai ke gendang telinga jauh lebih kecil dan aman bagi saraf pendengaran kita semua. Nah, fungsi earmuff juga selain melindungi pendengaran, memakai earmuff juga menjaga tubuh kita terhindar dari stres akibat suara yang bising terus-menerus bisa meningkatkan hormon kortisol dan detak jantung. Nah, dengan earmuff, sistem saraf kita jadi lebih tenang dan kita bisa lebih fokus. Nah, maka dari itu kawan-kawan, ayolah, jangan tunggu sampai telinga kita berdenging baru kita mulai proteksi. Gunakan alat pelindung telinga ini di tempat bising demi kesehatan kita semua dalam jangka panjang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 dan juga penggunaan alat pelindung diri sangat berkaitan erat dengan anatomi dan juga fisiologi tubuh manusia. Yang dimana setiap APD dirancang khusus untuk melindungi organ dan juga sistem tubuh agar tetap berfungsi secara normal. Oleh karena itu, penggunaan APD bukan hanya sebagai aturan kerja, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan dan juga keselamatan tubuh manusia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.